Allahumma shalli ala Muhammad. Andai kata Isra itu dilakukan dalam keadaan tidur, tentulah orang Quraisy tidak dengan serta-merta mendustakannya. Dan tidak yang menanggapi wong turu apa ditanggapi. Gitu betul? Banyak orang muslim yang murtad kembali karena peristiwa Isra Mi'raj, menunjukkan bahwa peristiwa itu bukanlah hal yang biasa, tapi suatu hal yang luar. Peristiwa tersebut yang menyebabkan Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq karena dia membenarkan dan meyakini bahwa Nabi dengan cepat tanpa ragu sedikit pun, sehingga Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq karena mengimani pertama peristiwa Isra Mi'raj. Paham napa ten? Seluruh yang hadir, saya doakan penerus Sayyidina Abu Bakar, bukan penerus Abu Jahal. Sing ngiman sing jenenge Abu Bakar Siddiq, sing nentang jenenge Abu. Saya yakin kalian semua ini adalah penerus Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Bisa dilanjut? Niki pula preteli situ-situ. Mukjizat adalah perkara di luar kebiasaan yang dilakukan oleh Allah melalui para nabi dan rasulnya untuk membuktikan kebenaran kenabian dan keabsahan risalahnya. Stop. Nek nang nabi rasul mukjizat, nek nang kekasih Allah para ulama para aulia karomah. Iki bumbung kula eling, nek ana wong sok miber gak lar, sampean gak usah moro yakin, moro iman, moro tunduk. Langkah cerdas pertama, lihat bagaimana orang tersebut di dalam mengambil ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah nek miber iki ukuran, manuk iso miber. Pak, kalau ada orang bisa berjalan di atas air, kita tidak usah moro tunduk, yakin hebat. Ikan saja bisa berjalan dan hidup di dalam air. Langkah cerdas pertama, lihatlah bagaimana orang tersebut di dalam mengambil petunjuk dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggi enek jemuan budal tak turu. Saya kagak wong aneh-aneh, wong gak jemuan ngomong jemuan nang Mekah. Padahal waktu nih Indonesia karo Mekah Jumatan selisih 4 jam. Lah nang didik bojo sampean nang Mekah jemuan. Sampeyan ngaku santri bumi selawat, gak usah kaget, gak usah katut. Apa maneh jek ngaku-ngaku tok. Ana wong sok miber gak lar. Ana wong sok mlaku ndukure banyu. Sampeyan aja gampang percaya. Deloken ya apa wong iku ing dalem ngemban insyaallah ajaran yang dibawa oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ora usah aneh nabine salat ya salat. Engko gak salat ngomong salat nduk jero ati.
wis tanggit dik. Nono wong ngono jarku nek kumpul bojo gak usah diothek-othek dianggit tok. Didelok ta menggereng. Apa iki? Saiki aneh-aneh. Wis jare durung jare duwe keyakinan agama sing tuwa iku agama Semar. Masyaallah, lah nek agama Semar iku tuwek agama Bagong. Bawa ngono Petruk ana ga? Pak, saking ke wong bingung, saiki gampang katut aliran-aliran sing ngono iku. Ada aliran sesat dan ada aliran sesaat. Kadang-kadang aliran sesat butuh mboten bang-treme. Wis duwe cedhing api adus nang Jolotiundo. Kocik doy. Hati mukjizat adalah perkara di luar kebiasaan. Gak iso dianalisa, gak iso dinalar. Diberikan oleh Allah kepada para nabi, para rasul untuk membuktikan kebenaran kenabian dan keabsahan risalahnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini tak terang mujizat nabi-nabi wae. Burung gak terang iso mirat. Bisa dilanjut. Lafaz subhana adalah bentuk isim dalam arti tasbih. Sampeyan tulis temenan, kecilik sampeyan gak tau terang nawang ini. Lafaz subhana adalah bentuk isim dalam arti tasbih. Juga merupakan tanzih, menyucikan. Hikmah dibukanya surat ini dengan tasbih adalah dapat dilihat dari dua sisi. Allahumma sholli ala Muhammad. Pertama, orang Arab selalu mengucapkan tasbih ketika mendapati atau melihat perkara yang mengagumkan atau mengherankan. Wong Arab nek ndelok apa-apa sing dek kagum to heran, mesti muni subhanallah. Cak lontong lah kemelan ngomong sandi-sandi ngono. Titik-titik iki. Pingin ana krungu joki cak lontong ini. Saya sangat setuju di rumah sakit ada tulisan berhenti merokok. Bener, mosok merokok sambil berlari. Cerdas pelawak ini. Saya sangat setuju di rumah sakit ada tulisan berhenti merokok. Cari cak lontong, benar. Masa merokok sambil berlari? Cak lontong pelawak cerdas. TV ku kuis-kuis sing acara besar-besar saiki. Cak lontong ngalano tukul. Pelawak ini temenan yo duwe akeh, Pak. Mubalek enek temenan di manajeri media sosial top. Antri sing ngundang. Iku Akhi Nabila Abdus Somad. Padahal ini potongannya lah gagah sampeyan nah. Insyaallah banser iki dicasi gagah. Tapi mbuni nih. Saya itu punya cerita menarik, sampeyan gak tegang, Pak? Wong tekan isok mirot kok tegang. Dipeseni takmir masjid
Bangil niku golek khotib salat Id sing berbobot. Tolong Gus Ali, untuk salat Id akan datang carikan khotib yang berbobot. Siap? Tak pilih khotib sing ngelamu gawat deh. Suarane cilik. Alhamdulillah. Cilik. Buyar salat Id takmire ku moro. Ya wis Gus sampeyan. Dikon golekno khotib berbobot kayak dikai ngono. Sampeyan iki kan golek sing berbobot, bukan yang berkualitas. Nek sampean gak percaya sampean timbang. Jadi kadang-kadang ana wong iku gawat dhe suarane cilik. Wah, ngono dayo gawat tapi wong e gede tapi ana wong cilik ya Allah. Beliau al-Maghfur lah. Insyaallah Kiai Haji Sahal Mahfud. Insyaallah Rais Am PBNU. Insyaallah sebelum Kiai Ma'ruf Amin ini, sebelum Gusmus, biasa ahli walid, tapi suara nenek pidato, suara laki-laki. Oh, nak mau balik. Pak, jadi lafaz subhana adalah bentuk isim dalam arti tasbih, juga merupakan tanzih, menyucikan. Hikmah dibukanya surat ini dengan tasbih adalah dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, orang Arab selalu mengucapkan tasbih ketika menghadapi atau melihat perkara yang mengagumkan atau mengherankan. Kedua, sampeyan tak dongano cerdas. Hal itu merupakan jawaban terhadap orang-orang musyrik. Karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada mereka tentang Isra Mi'raj, mereka mendustakannya. Jadi maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala bersih dari mengambil seorang rasul yang suka berbohong. Mulai ayat ini dibuka dengan lafaz subhana. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampai ini mantuk-mantuk paham, mantuk-mantuk ngantuk. Jadi orang diangkat dari rasul itu manusia pilihan, Mbak. Wong akabri ya seleksinya ketat. Mangi kok ana wong tua nggo anake njuk didaftarno akabri njuk 30, masalah arek keceng motone miring sih. Nggih kula mboten kok potongane mboten nggih halus. Jenenge kiai gak cukup pinter untuk cerdas. Nuwun sewu kula kekere riyen. Apa nemen menjero omah kula. Nuwun sewu, Pak. Rupane anak sampean iki panggonane dadi akabri. Direktur niki, Pak. Insyaallah ki besok sugih, bojone loro bokonge gede-gede. Jadi sing wedok, Mustalah Pak, saya percaya yai, barangkali yai iki punya dimensi lain. Nolak alus, Pak. Paham napa mboten? Insyaallah kuru adik watu. Motone juling sing gak iso untune niki. Mboten saged. Lak delok sikile ya parisese akeh lamun disuntik. Umpama kula untu ana untune pantes kula dadi akabri. Lah tak takoni sampean restok kuat ping pira? Ngene iku yai ngongsro. Padahal yai iki nak bener wis kepala 6 restok ping 30 kuat, Pak. Iku nduk mburi nek esuk nek. Kiri kanan.
bojo kula yang ngriting putun wis akeh jek akrobatan. Nggih mboten kangge kebugaran, Pak. Kualitas tidurnya cek bagus, makannya cek enak, peredaran darahnya cek lancar, lah ngoten to? Masih ini mawon gimana digawa melayu lapangan di Cibanter kula. Insyaallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Hati surat Al-Isra ayat 1 dibuka dengan lafaz subhana. Itu merupakan jawaban terhadap orang-orang musyrik. Karena ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada mereka tentang Isra Mi'raj, mereka mendustakannya. Jadi maknanya adalah Allah SWT bersih dari mengambil seorang Rasul yang suka berbohong. Allahumma sholli ala Muhammad. Sejalan dengan pesan suci baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Antal Khatabni Ubaidillah qal sa'altu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an tafsiri subhanallah qal huwa tanzihullahi an kulli su'in rawahul Hakim. Talha bin Ubaidillah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang makna subhanallah, lalu beliau menjawab menyucikan Allah dari semua kejelekan. Rawahul Hakim. Nutut nulis hadis. Antal Khatabni Ubaidillah qal sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nutut nulisnya. Sekolah apa saya nuliskan? Antal Khatabni Ubaidillah qal sa'altu Rasulullah alaihi wa ala alihi wasallam an tafsiri subhanallah qal huwa tanzihullahi an kulli su'in rawahul Hakim. Talha bin Ubaidillah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang makna subhanallah, lalu beliau menjawab menyucikan Allah dari semua kejelekan. Rawahul Hakim. Adapun mengenai tasbih, mengenai keistimewaan tasbih terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya dari Abu Dzar radhiyallahu an. Abu Dzar berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Haddatsana Abu Bakr ibnu Abi Syaibah, Haddatsana Yahya ibnu Abi Bukair an Su'bah Anil Jurairi an Abi Abdullah al-Jisri min Anaza an Abdullah ibn Samit an Abi Dzar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbiruka bi ahabbil kalami ilallah, inna ahabbal kalami ilallah subhanallah wa bihamdihi. Rawahu Muslim. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampeyan rungokno dawuh Kanjeng Nabi oleh barokahe. Cek gak ngrungokno musik koplo tok. Saya baca lagi. Haddatsana Abu Bakr ibnu Abi Syaibah, Haddatsana Yahya ibnu Abi Bukair an Su'bah Anil Jurairi an Abi Abdullah al-Jisri min Anaza an Abdullah ibn Samit an Abi Dzar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala
ukhbiruka bi ahabbil kalam ilallah. Inna ahabbal kalami ilallah subhanallah wa bihamdihi. Rawahu Muslim. Ketahuilah aku akan memberitahukanmu ucapan yang paling disukai Allah SWT. Sesungguhnya ucapan yang paling disukai Allah SWT adalah subhanallah, masyaallah, wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Mulai sing rewet-rewet iku sing rezekine seret ae. Urusane buntu. Gak pernah menemukan kejayaan, gak pernah menemukan faktor laks. Wong Jawa ngarani sebel. Kula ijazah umum sampean. Usahakan bangun sepertiga malam yang terakhir. Wiliti sampean waca subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil adzim, astaghfirullah, subhanallah bihamdihi, subhanallahil adzim, astaghfirullah. Usahno subuhne jamaah. Mari sholat subuh jamaah, sampean wiritan melok imam, sampean amini dongane imam. Marono mole jek turu. Nyambut kau ono rumus melarat Pak. Sebulan sampean lakoni cek tukal 4 loro sampean. Bisa nggawe omah nduk Citra Garden. Ya apa iso gak sebel nek subuh turu. Ono sing salat subuh mari salat subuh iku santri remek iku. Menurut Imam Suyuti di dalam salah satu kitabnya, barang siapa yang gemar tidur di pagi hari akan dihadapkan 2 bahaya besar. Bahaya pertama menjemput kefakiran, nyusul melarat, nyusul. Bahaya kedua mendatangkan berbagai macam penyakit. Nek gak percaya ya, turu esuk seminggu enggak marok ambane ono anune ono piule moroyone kristal duduk akike sing kristal oyone kristal. Nek uang oyone kristal pasti bisa diprediksi ginjalnya tidak sehat. Nek wong ginjale gak sehat, masyaallah, nek wis akut cuci darah. Nek wis cuci darah ya gak andili kersane Allah, angka kematian iso dibadhe. Nyambut gawe cilik durung iso dinikmati oleh kegedean perhitungan bareng lompok penyakite. Nyokong masjid gak tahu, nek salaman mbek kiai mau diocok-ocok tok. Nek salaman mbek kiai diocok-ocok tok gak ono lemeke. Tetep duweke metu, digawe tombo, nek wis donyane entek wonge. Iki tak ijazah umum iki santri-santri bumi selawat cek dadi konglomerat. Sing asale pelayan dadi jeragan. Sing asale melok uang, masyaallah boleh punya karyawan. Sering saya katakan rezeki ini Allah itu mayoritas didele untuk dunia perdagangan. Mulai bapak wong rebutan tadi pegawai negeri rebutan maju sampean saya sarankan rezeki ini Allah itu 90% ditaruh pada dunia perdagangan, sing 10% ditaruh pada bidang-bidang yang lain. Sampeyan delok wong dodol iku. Ojo diremehno iku, ana dodol kathok. Sandal, tak takoni. Sampeyan nek Senin nek mboten udan ya lumayan ya. Kula dodol lombe iki sak Senin kenek kula pangan seminggu. Polahe wonge mengeterapkan gaya hidup sederhana,
nek kepingin mangan yo ngliwet yo adang, gak usah sarapan nang Lipo. Wong kaya pas-pasan ae sarapane Lipo, makan siangin nduk McD, kokot apa mboten? Banyak orang mengeluhkan kondisi keuangan tapi tidak merubah gaya hidup. Iku termasuk wong gak wis tak terang nunuk Senin winginane. Cina iku gak gelem gawe omah nek durung modale rangkep telu. Cina iku gak gelem andok nduk restoran nek durung dhuwit-dhuwit sing akeh, ngliwet dhewe, Pak. Siji karo wong Jawa kaken pola, wong dhuwit warisan iki gendaan. Dhuwit warisan ngedol tinggalan mudhe gendaan. Nyeluk arep wedok, "Yang yang apa ini ana duit yang duit gak ana diten." Ada uang bapak sayang, tidak ada uang bapak di wong wedok zaman saiki. Cerdas. Mulai berdasarkan salah satu survei, gadis zaman sekarang, ngono nggih, luwe seneng dirabi wong tuwa asal mapan daripada Joko sing mboten mapan. Boleh apa? Wong wedok saiki ku butuh kemapanan, tuwek-tuwek dedek nek numpak BMW lah ngoten to? Ane oleh padha nome masyaallah sepeda ya motor taune wis gak ono. Busine sing dibolongi putih-putih starter. Malam minggu kate nang Malang mogok nduk Pandaan. Wurung masalah hanimin sudah nyorong sepeda. Pak, insyaallah tak dongakno sampean dadi jerakan. Sampean tak dongakno punya basic kemapanan ekonomi. Kula titip ya. Sepertiga malam sing terakhir. Sampean totok lawangi langit. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil adzim, astagfirullah. Diwalik apa-apa wala-walik. Subhanallahil adzim, subhanallah bihamdihi sik monggo. Sing penting iku tangi lah ngoten to? Ping pira Pak Gus Ali? Pisane gak keke wis. Pisan ae masyaallah. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil adzim, astagfirullah. Nek perlu diwaca nduk jabane omah. Cek ro nek langit iku jem. Aja diwaca nduk kamar ketok bojo seweke melorot. Tepak wiritan bojone seweke melorot mengulet. Kira-kira sida wiritan apa masyaallah pos up. Situasi mempengaruhi. Situasi mengaruhi. Tadi kalau ngeken metu nang latar duduk klenik, duduk supaya ada suasana baru. Insyaallah sebab uang itu terpengaruh oleh suasana, situasi dan kondisi. Ketok langit sing lentangi akeh Allah sing ngasihin atine asale cilik. Masyaallah, subhanallah bihamdihi. Subhanallahil adzim. Iku nek sampean lakoni jadi energi positif, menjadi kekuatan yang dahsyat. Dodo sing sesek ilang kabeh. Kesulitan diangkat oleh Allah. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil adzim, astagfirullah. Luwe-luwe bulan Rajab niki bulan istighfar. Ojo belakang makan ingat kamu, tidur ingat kamu. Wis umur swidak gak wayahe wis mambu lemah wis istighfar ya. Syukur-syukur sok mohon ya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu
a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jos niki Pak. Top mar. Lawange langit buka. Sampeyan lakoni. Haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah, haddatsana Yahya bin Abi Bukair, an Su'bah anil Jurairi, an Abi Abdullah Jisri, an Anaza, an Abdullah bin Samit, an Abi Dar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbiruka bi ahabbil kalam ilallah, inna ahabbal kalami ilallah subhanallah wa bihamdi. Rawahu Muslim. Mengenai firman Allah asra bi abdihi, tak telatenan memang cik subhanallah tok lho Pak sakmene keterangane. Asra bi abdihi artinya Allah telah memperjalankan hambanya. Sedangkan bi abdihi, orang-orang muslim telah sepakat bahwa yang dimaksud dengan abdun di sini adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Hati. Asra bi abdi artinya Allah telah memperjalankan hambanya. Jadi Isra dan Mi'raj itu bukan kehendak Nabi, bukan kehendak Rasul, tapi kehendak Allah. Bukan berjalan tapi dijalankan. Wong awam ini gak dikai contoh. Delok ngene ya. Ini arloji mahal. Di dunia ada 100 biji limited edition. Oh, limited edition. Sing duwe iki loro jan iki TV nak ya gak pamer iki. Iki sing duwe loro di Indonesia iki. Iki ono surate, ono sertifikate. Pira regae? Gak ono regae wong dikeki. Lah nek dikeki wong tak regani kan kiai gak tegas. Sampeyan kudu cerdas. Nek nduk Indonesia iku ana mek loro berarti barang iki barang larang. Nek tak gawe nang Jakarta mesti dinyang karo Cina-Cina. Pak Kiai, apa boleh arrojnya saya ganti? Bagaimana Pak Marin Bodoh? Ganti apa? Sudahlah Pak Kiai, nanti tak. Nanti dulu. Tak bisa saya mengganti wong iki diberi orang. Kalau dibeli orang tak jual kan namanya saya gak amanah. Gitu betul? Ngene. Arloji itu kalau berjalan normal, karepe arloji itu satu hari adalah 24 jam. Sedina 24. Nek sing mlaku arloji. Tapi nek sing nglakokno sing duwe arloji njuk jam pira saiki? Paham nggih? Iki nek mlaku dhewe sedina. Tapi nek aku sing duwe sing tak nglakono, sampeyan njuk jam pira saiki? Begitu Isra Mi'raj. Isra Mi'raj bukan kehendak Nabi, itu kehendak jadi itu ke Masjidil Haram nang Masjidil Aqsa walaupun jaraknya jauh insyaallah, tapi itu bukan kehendak Nabi insyaallah, bukan berjalan Nabi tapi di Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi asra bi abdi, Allah telah memperjalankan hambanya. Sampeyan kudu ero bedane mlaku karo dilakokno lha ngoten to?
Semut iku nek melaku dhewe Surabaya Jakarta pirang tahun. Tapi nek tak lakono semut tak jak numpak pesawat tak sai apa kon. Allahumma sholli ala Muhammad. Insyaallah. Ya wong awam nek contoh-contoh semut ilaman klunuk. Wis cukup Pak. Mau sampean karo bedane mlaku karo dilakokno Pak. Iki nek mlaku dhewe sedina nek tak lakokno sampean jam pira? Caca tak lakon tak deplok remek iki. Nggih mboten? Tapi nek digawe adus, digawe badminton, digawe futsal apa jen jam larang. Lah jam Nilson digawe futsal. Ya merotoli sak jarum-jarum. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan peristiwa Isra Mi'raj merupakan peristiwa yang sangat menakjubkan dan menggemparkan dunia waktu itu. Karena pada waktu itu belum terdapat peralatan-peralatan teknologi canggih dan modern. Mulai Abu Jahal ngukuri, aku lo numpak unta rono ku saweh wulan-wulanan gak tutup. Waktu itu belum ada kendaraan canggih. Hati. Karena pada waktu itu belum terdapat peralatan teknologi canggih dan modern, sehingga belum bisa dibuktikan dengan fakta dan kebenaran ilmiah. Peristiwa tersebut tidak ilmiah dan tidak logis atau tidak masuk akal pada orang waktu. Selain itu juga karena pemikiran manusia biasa waktu itu belum sampai menyentuh hal yang sejauh itu, dan Rasulullah SAW juga dianggap bermimpi saja. Wis waktu itu zaman niku durung teknologi belum canggih, adik mahamane direken niku masyaallah mimpi keadaan tidur. Namun seiring dengan berkembangnya zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, semua anggapan-anggapan yang tidak mempercayai adanya peristiwa tersebut sudah bisa ditepis dan dibantahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa dilanjut. Dalam persoalan Isra Mi'raj, beliau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengimani 100%. Mengimani 100%. In kana qala dzalika qad sadaqah. Qalu wa tusaddiquhu bidzalik. Qal na'am inni la usaddiquhu fi ma huwa ab'adu min dzalika fi khabaris sama ya'tihi bukratan wa asya. Abu Bakar berkata, jika memang beliau yang mengucapkan, nek Kanjeng Nabi sing dawuh jare Abu Bakar, maka sungguh berita tersebut benar. Karena sesungguhnya beliau adalah orang yang jujur. Cacat sebagian dari malam. Satu detik pun kalau Rasul yang bersabda, aku tetap iman. Karena beliau adalah orang yang jujur. Orang musyrik kembali bertanya, mengapa demikian? Abu Bakar menjawab, aku membenarkan seandainya berita tersebut lebih dari yang kalian kabarkan. Jangankan sebagian malam, insyaallah sekian menit, sekian detik, kalau itu yang mengucapkan Rasul, tetap saya mengimani. Karena beliau Rasul adalah orang yang, aku membenarkan berita langit yang turun kepada beliau baik pada waktu pagi maupun sore. Niki jawabannya Sayyidina Abu, mulai oleh gelar As-Siddiq karena beliau orang yang pertama kali mengimani peristiwa Isra. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa dilanjut? Dereng pegel. Isra Mi'raj
merupakan perjalanan yang sangat luar biasa dan dahsyat. Isra yang artinya perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Yerusalem, Palestina, masih berada dalam satu dimensi dengan menggunakan kecepatan cahaya yang kecepatannya sekitar kurang lebih 300.000 km per detik. Pesawat sing top gainannya Amerika Rusia ini masih kecepatan suara, Pak. Belum ada pesawat secanggih pun yang menggunakan kecepatan cahaya. 1 detik 300.000 kilo. Surabaya Jakarta kan 1000 meter, Pak. Loh, betlung bet tetuk gone. Kula ngomong bet niku wis sak detik muncul. Mulane ngomong, Gus Ali, malaikat Jibril kan siji. Kok mentas beteki nyawa sak donya. Tak warem ben betek kon. Ini malaikat itu diciptakan Allah dari cahaya, sedangkan kecepatan cahaya 1 detiknya sak tikan lho, iki lho ya, iki mlakune iki lho, tik nih, nggih, niku 300.000 kilometer, bayangkan. Bet njoko wong nduk Los Angeles, bet betul penele, bet ngali nang tulangan. Saya kan ada pertanyaan ngono-ngono. Kok mentas malaikat Israel? Kok mboten keliru? Adane humore Abu Nawas. Abu Nawas itu humor. Gitu no. Meneh-meneh aku nek mati yo. Ojo dibuntel kain sing nyar. Buntelen kain sing lawas, sing elek-elek sing bolong-bolong. Lha napa? Malaikat cek pangling. Iki mayit lawas apa mayit nyar? Yo, jenenge humor, Pak. Humor, insyaallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kapan-kapan tak selingi humori Gus Dur ya. Humori Gus Dur ambek Jaya Suprana ya. Insyaallah. Gus Dur dipadahi karo Jaya Suprana. Gus, binatang apa yang ekornya panjang? Nek uang jawab sebut cari Gus Dur, masyaallah. Nek uang jawab anu mau cecek anu cari Gus Dur. Yang paling panjang ya buntutnya sepur. Ndak cilik buntutnya cerdas Gus Dur. Lho kok dijawab sepur? Gus Dur pinter. Lah apa wong pertanyaan gak serius kok jawab serius. Jadi sama ditakoni uang gak serius, jawabnya gak usah serius. Menjadi cerdas Gus. Bagaimana Gus? Nikah melalui internet? Jawabnya enak. Gitu aja Mas, kok repot? Boleh Mas nikah lewat internet, asal kelonnya lewat internet. Jadi susunya gak oleh dicekel kudu lewat internet. Allahumma sholli ala Muhammad. Pak, gak ada pesawat yang digunakan kecepatan cahaya kan. 1 detik 300.000 kilometer. Surabaya Mekah lu gak ada 10.000 meter, Pak. Mulai orang-orang yang diberi keramat-keramat oleh Allah atas izin Allah itu tek untuk Mekah. Iku jadi ono. Tapi gak oleh ngaku-ngaku. Gak oleh mutal ono banyak lamun iya iku disengitno, Pak. Ono ngaku aku mang cuma nama kau coba percaya. Ojo percaya wis tinggi nang lak kelon bejo itu. Lamun iso temenan gak ngaku ditutupi.
Sampeyan ro iku nduk YouTube iku ana wali sing nduk insyaallah Kendal. Insyaallah Kendal iku kulone Semarang iku ana wali iku sapa nduk pasar iku cok wong ngarani gendeng. Ternyata sang wali sahabat dekatnya Kiai Hamid Pasuruan. Ana Kendal mar salam kunang iku ya, iku kancaku. Goleki wae nduk pasar ngene wong cok wong ya wedi diamuk-amuk dhewe moco jenenge wong. Assalamualaikum salam. Ana apa? Ngaturaken salamipun Romo Kiai Hamid Pasuruan. Waalaikumsalam. Ya apa rek Kiai Hamid tadi kondo-kondo ini susah. Muni la ilaha illallah plus mati, Pak. Ya boleh kayak kami tadi kondo-kondo uang enak. Enggak pernah pentiran-tiran sama pasar jak dikirim salam Gus Ali kan. Cotos kan. Sedangkan Mi'raj artinya perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha dengan menaiki sebuah kendaraan yang bernama Buraq dengan pengawalan dari malaikat Jibril dan beberapa malaikat lain. Tapi malaikat-malaikat itu hanya bisa mengawal dan mengantarkan Rasulullah SAW sampai langit insyaallah tertentu saja insyaallah. Karena malaikat itu sudah tidak kuat lagi untuk menempuh perjalanan menuju Sidratul Muntaha untuk bertemu dengan Allah. Oleh sing dipanggil memang Rasul. Allahumma shalli ala Muhammad. Sebelum melakukan perjalanan Isra Mi'raj, tak potongi Pak ya. Dawa ya ya. Ini tak terangno kabeh iki. 2 bulan gak dadi, gak cukup. Sebelum melakukan perjalanan Isra Mi'raj, hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibelah dan dioperasi dengan sinar laser super maha canggih dan disucikan dengan air Zam-Zam. Mangan wong loro anu salame bapak nek ditoya Zam-Zam gak usah nak ngepek banyu jeding wae lho. Lho napa Yai? Wah, Zam-Zam iku angel nak, mau tak umbi dhewe nak. Wis banyu iku tak suwuke. Saya ulangi, sebelum melakukan perjalanan Isra Mi'raj, hati beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibelah, dioperasi dengan sinar laser super maha canggih dan disucikan dengan air Zam-Zam oleh malaikat Jibril dan diletakkan di penampan yang terbuat dari emas yang datang dari surga. Bayangno ya, bayangno ya. Gak ono operasi model ngene iki, Pak. Pemane rumah sakit umum iki masyaallah, yen kangge wong akeh, Pak. Bayangkan. Hati beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diletakkan di penampan yang terbuat dari emas. Karena emas merupakan logam mulia dan superkonduktor yang memiliki hambatan sangat sedikit sekali. Gua tak terangno fisika medit-medit ya lolak-lolok tok, Pak. Disucikan dengan air Zam-Zam karena kualitas air ini sangat bagus dan sangat mulia serta berisikan energi doa dan zikir para nabi dan rasul terdahulu. Allahumma shalli ala Muhammad. Mulai dengan baca subhanalladzi asra bi abdi lailam minal masjidil haram ilal masjidil alladzi barokna haula. Berarti rute dalan sing dilewati rute perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Isra
itu telah diberkahi oleh Allah. Siji, insyaallah kaya sumber daya alam, kaya SDA, terutama minyak. Jadi minyak sak donya iku sing akeh ditelek pada rute yang dilewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam peristiwa Isra. Engko tak dudono gambare engko. Perjalanan teko Masjidil Haram nang Masjidil Aqsa sing dilewati. Daerah itu adalah kaya, punya sumber daya alam yang sangat kaya, yaitu khususnya Yang kedua, rata-rata para nabi, para rasul diturunkan pada daerah tersebut. Mulai ana wong Jombang aku dadi nabi, wahyune nemu nduk berangkal iku. Sopo sih jenenge rek? Jombang ngono kabeh wong aku dadi nabi bareng ditakoni muila. Wahyunya nemu di mana? Di berangkal. Masya Allah, macam-macam. Nek ro iki ya guyu ngono, Pak. Dadi nek ana wong duwe iman, duwe keyakinan aja ana nabi maneh setelah Rasulullah, wis ku gak bener wis. Wis gak bener kok akeh gak bener ngono wis gak. Disucikan dengan air Zam-Zam, bukan nggih? Karena kualitas air ini sangat bagus dan sangat mulia, serta berisikan energi doa dan zikir para nabi dan rasul terdahulu. Roto-roto para nabi, para rasul atas izin Allah pasti menginjakkan kakinya di tanah haram. Mulai kula gak iman sik wong-wong pun talamun gak usah kakek ngomong sampean iso tutuk kono wis manusia pilihan. Sampean toto niate sing temenan niate. Kok sikil sampean sok mancik Mekah keramat sampean, sebab bumi itu rata-rata wali-walinya Allah, para nabi, para rasul atas perkenan dan izin Allah pasti menginjakkan kakinya di bumi tersebut. Understand? Ketip-ketip tok ya. Ketip-ketip tok. Perjalanan Isra Mi'raj juga merupakan perjalanan yang sangat dahsyat dan ajaib. Karena atas kehendak Allah, Ustaz terangno. Bukan kehendak Nabi, tapi atas kehendak Allah. Bukan berjalan tapi dijalankan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya diperjalankan saja, gak melaku tapi dilakokno. Bukan melakukan perjalanan sendiri, Allah, tapi benar-benar dijalankan Allah. Mudah-mudahan sampai diberi rezeki kepahaman. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 1. Insyaallah, subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Dari semua peristiwa Isra Mi'raj tersebut pada zaman sekarang, bahwa penemuan-penemuan, penelitian-penelitian, fakta-fakta ilmiah dan ilmu pengetahuan serta teknologi modern sudah bisa membuktikan dan menemukan kebenaran peristiwa Isra Mi'raj. Antara lain, satu, Allah Maha berkehendak sehingga mampu menghendaki siapapun saja yang dikehendakinya. Seperti peristiwa Isra Mi'raj ini yang merupakan kehendak dari Allah. Rasulullah hanya diperjalankan saja, melainkan tidak melakukan perjalanan sendiri. Understand? Dua,
Perjalanan tersebut menggunakan kecepatan cahaya yang kecepatannya sekitar 300.000 km per detik. Bukan perjalanan biasa, tapi perjalanan luar. Sampai hari ini belum ada pesawat secanggih apapun yang menggunakan kecepatan cahaya. Kecepatan-kecepatan yang ada pesawat-pesawat canggih itu masih menggunakan kecepatan suara. Paham nggih? 3. Sebelum berangkat untuk diperjalankan dari peristiwa Isra Mi'raj, hati Rasulullah SAW dibelah dan dioperasi dengan sinar laser oleh malaikat Jibril, serta diletakkan di penampan emas dan disucikan dengan air Zam-Zam. 4. Diletakkan di penampan emas karena emas merupakan logam mulia dan superkonduktor yang memiliki hambatan sangat rendah sekali. 5. Disucikan dengan air Zam-Zam karena air ini sangat mulia dan sangat bagus kualitasnya. Bahkan berdasarkan sebuah riset, air Zam-Zam punya kelebihan keunggulan 18 kandungan yang tidak dimiliki oleh air-air yang lain. Kandungan molekul-molekulnya sangat bagus karena berisikan energi doa, zikir para nabi dan rasul. Penelitian ilmiah di Jepang saat ini membuktikan bahwa air yang dikasih ucapan-ucapan kata positif dan bagus, banyu sing ditungani, banyu sing disowok ya, maka molekul-molekul air tersebut akan berubah menjadi sangat bagus. Jadi banyu nek didongani molekulnya akan bagus. Malah untuk Jepang itu masya Allah, wong Islam kok ndonga, Kristen kok ndonga, Konghucu kok ndonga, insyaallah Hindu kok ndonga, masyaallah penyanyi kok ndonga. Niku diteliti ku molekul air itu berubahnya tidak sama. Sebagaimana sabda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tak potong nih. An Ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu ma'in ala wajhil ardi ma'u Zamzam. Fihi ta'amun minat tu'mi wa syifa'u minas saqam. Rawahu Tabrani. Sebaik-baik air yang terdapat di muka bumi adalah air Zam-Zam. Di dalamnya terdapat makanan yang mengenyangkan dan penawar segala macam penyakit. Pak, kedip-kedip doa sama ini. Dari hasil penelitian Dr. Masaru Emoto, itu orang Jepang Pak, mlebu Islam, mulai neliti air Zam-Zam. Sama itu Zam-Zam mau plek nodo. Jadi anak dokter itu mlebu Islam karena meneliti beberapa air dibandingkan dengan air Zam-Zam. Sehingga dokter Jepang ini membaca kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu hidayah oleh hidayah. Dene neliti Zam-Zam itu kan dalane hakikate oleh hidayah Gusti. Dari hasil penelitian dokter Masaru Emoto yang merupakan seorang peneliti dari Hado Institute di Tokyo, iki lho, wetane Jati di Tokyo, Jepang, membuktikan bahwa air Zam-Zam memiliki struktur yang unik dan kemampuan penyembuhan yang luar biasa. Kula nek wis kuwel wis lara sembarangan wis Zam-Zam tok mawon. Mulai kula lunga kaji kita 86 Zam-Zam kula enggak ada Pak. Kula teken iki 86, 87, 88. Dijukuk Sri sak Sri gendok karo bojo kula dikene sapa tak paran-parani temenan. Wong iku nggawa wangel biyen yo. Ki taun 86 sing kula mendhet. Iku buwaku sing mboten enten uget-ugete. Nek ana Zam-Zam setahun kok iku uget-uget ngapeke kliru banyu jeding niku. Keliru ngapain dong? Nek Zam-Zam temenan itu puluhan tahun. Sing kula ombe bendina iku tahun 86.
itu putu-putu kula sing anak saiku sing kate njurus liwah lho. Ana putu kula pet. Gak ono wani ngibeng dasku nek gak putu kula nih. Wow, komputer ngene dene komputer Ultraman Dias kene. Ono pedil ya digepukno pedil. Insyaallah. Tapi nek gak ono iku ya kula niku wangane luar biasa. Sing wani nggugah kula turune esuk ngene iku. Mula wambis kula. Ultraman bagas teng dodok. Sampeyan tak kandhani sing durung duwe putu, gak ana putu salah iku ngono tak benerno. Padahal wae loro ya ono mriki dipe. Coba sampeyan kok ngebias iku tak sikat sampeyan. Jadi dari hasil penelitian Dr. Masaru Emoto yang merupakan seorang peneliti dari Hado Institute di Tokyo, Jepang, membuktikan bahwa air zam-zam memiliki struktur yang unik dan kemampuan penyembuhan yang luar biasa. Sejarah telah membuktikan khasiat dan keistimewaan dari air zam-zam dari zaman ke zaman. Nah, akhirnya ia Dr. Liwau, insya Allah memeluk Islam karena meneliti air zam-zam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Dari uraian yang singkat yang saya sampaikan pada kajian malam ini, semoga memantapkan keimanan kita untuk menjadi pribadi muslim yang kokoh spiritual mapan intelektual. Insyaallah berkati Isra Mi'raj, insyaallah mboten oleh akik, mboten oleh jimat, oleh perintah salat 5 waktu. Mulai sampean rambut sing temenan, sing istiqomah salate ya. Insyaallah nek kepin dadi wong slamet, dunyane selamat, akhirate barokah, umune barokah, rezekine barokah, anak turune. Jagalah salat 5 waktu. Siapa yang bisa menjaga sholat 5 waktu akan dijaga oleh Allah Subhanahu. Barokah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Terakhir, insyaallah panjenengan gak usah sedih, panjenengan gak usah susah, nggih. Panjenengan gak usah cilik hati. Jaminan Allah dan Rasulnya pasti. Jaminan selain Allah dan Rasulnya belum tentu. Nggih? Sampeyan tak tungan sok ziarah Mekah. Insyaallah. Ati wis mari tak terus Masjidil Haram, baru kayak ngaji dalu iki kuwabe sok ziarah nang Masjidil Haram. Sudah melulu sampeyan tak dungano saged ziarah teng Masjidil Aqsa. Insyaallah rute perjalanan yang dilalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, insyaallah punya kandungan kekayaan alam yang luar biasa, di antaranya minyak. Dan tempat itu insyaallah rata-rata para nabi, para rasul diturunkan pada tempat tersebut. Mulai kandel barokah. Amerika sak sekutune, Yahudi luar biasa ingin menguasai Masjidil Aqsa dan sekitarnya. Ngerti tentang ayat ini, paham napa mboten? Ojo dipotong iku, cek krungu Yahudi. Hati. Sama nek main-main esok nang Masjidil Aqsa. Di situ ada batu termasuk 7 keajaiban dunia. Ono watu sing gantung, ada batu bergantung. Diterangno niki. Batu bergantung ini batu sing dinciki Kanjeng Nabi tatkala mau Mi'raj. Batu iki pengin melok munggah, disetop karo malaikat Jibril, ojo tutup pangkatmu kene. Lah apa kondok ini?
kate mudik gak iso, mudun man gak iso, dadi gantung kate. Coba saking mulyane Rasulullah, saking luhuri akhlake Rasulullah, batu saja sing dinciki lho gak gelem pisah, arepe njuk melok. Saking apike akhlake Rasulullah. Sebagai manuk hadis iku ana pelapa kurma nangis tatkala ini biasa dinggon ikut bahkan Kanjeng Nabi, terus ana mimbar nyar nangis kurma kok iku sing iso ngeneng-menengno ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rungokno kok kapan pelapa kurma gak gelem bisa, batu pun karepe njuk mel disetop karo jembe, ojo tutup pangkatmu. Seduk kene kon. Sehingga gak iso munggah, gak iso mudhun, dadi bantu bergantung termasuk 7 keajaiban dunia. Engko sampean takono nang Mbak Google ya. Batu bergantung. Insyaallah metu klik terus ana masjid Kubai kuning kok delon. Duwe kon kok diklik nduk Eros. Kok nang ngomong tak klikno kok. Enggak. Apa saiki diklikno? Engko ayo. Insyaallah muga-muga manfaat. Sampeyan tak dongano iso njaga salate ya. Usahno salate jamaah. Insyaallah usahno sepertiga malam bangun ya. Sing sebel-sebel iku cek nang diangkat be Allah. Sing badhek-badhek cek nang wangi ya. Sing insyaallah sebel, masyaallah uripe sebel ae. Insyaallah cek nang diangkat be Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurid dat wa sirris sa'il asma'i was sifat. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ma'assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.